Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau, kembali lagi di talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, apa kabar nih Sobat Diskominfotik? Semoga sehat selalu ya dimanapun Sobat berada. Nah, pada episode kali ini spesial karena kita ingin membahas mengenai serba-serbi Duta Pramuka Riau 2023. Pastinya di samping Yolan sudah ada narasumber spesial nih. Nah, yang pertama itu ada Kak Kasyarudin Jalil selaku Ketua Kuarda Riau. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya Kak ya. Kalau di Pramuka ini tua muda panggilnya Kakak ya. Ya. Biar awet muda ya. Benar. Nah, yang kedua kita kedatangan Kak Atin selaku andalan Humas Kuarda Riau. Apa kabar Kak? Baik, selamat siang. Selamat siang. Masih pagi ya? Pagi ya, pagi. Selamat pagi. Sehat Kak? Sehat. Sehat. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Amin. Nah, kita mau membahas mengenai serba-serbi Duta Pramuka Riau yang mungkin akan dilaksanakan ya grand finalnya ya beberapa hari lagi. Nah, tapi sebelumnya nih mungkin Sobat Diskominfotik ada yang belum tahu nih Kuarda ini sebenarnya apa sih? Kuarda Riau ini apa sih? Nah, mungkin Yolan minta penjelasan sedikit nih sama Kak Syarudin. Baik. Apa sih Kuarda ini Kak? Latar belakangnya apa sih Kak? Kuarda, kuartir daerah ya. Jadi kalau kita mendengar istilah kuartir, mulai dari kuartir nasional, kuartir daerah di provinsi, lalu kemudian kuartir cabang di kabupaten kota, lalu kemudian ada kuartir cabang di kecamatan, kuartir ranting maksud saya. Lalu kemudian sampai ke gugus depan di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah. Itu pasti kita mengenal dengan pramuka. Jadi Kuarda adalah organisasi pendidikan non formal yang dikelola oleh pramuka untuk anak-anak kita ya, mulai dari SD sampai mahasiswa. Jadi pendidikan non formal ya. Non formal. Di ya, luar formal ya. Gitu sementara. Berarti ada Kuarda kuartir ya? Ya. Ya. Kuartir. Kuarda, kuarcap, Kuarcap. Ya. kuaran. Oke. Nah, biasanya di Kuarda sendiri kegiatannya seperti apa sih Kak? Kegiatan rutinnya Kak? Ya, kalau kegiatannya tuh macam-macam ya, karena dia pendidikan non formal, jadi kegiatannya banyak sekali. Lalu kita memilih. Nah, kuartir daerah misalnya, karena dia kegiatannya itu membina anak-anak, itu memang ada biaya ya. Ada biaya ya? Dan alhamdulillah selama ini itu kan kita, karena ini memang bagian tugas daripada pendidikan, makanya kita di backup oleh pemerintah. Makanya sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah, kita melaksanakan kegiatan. Intinya apapun kegiatan atau program daripada pramuka itu adalah untuk mendidik anak-anak di luar jalur sekolah, di luar rumah mereka. Jadi mereka dididik khusus untuk pembinaan karakter. Jadi anak-anak kita itulah tugas pramuka. Jadi kegiatannya banyak sekali, macam-macam. Di antaranya seperti Duta Pramuka yang kita laksanakan sekarang. Nah, mungkin mencari ini ya bibit-bibit yang bisa mempromosikan pramuka nantinya ya Kak ya. Nah, kalau di Kuarda sendiri ini Kakak nih selaku Ketua Kuarda Riau ya Kak, kepengurusannya seperti apa sih Kak? Ada apa aja Kak pengurusnya Kak? Jadi pengurus cukup banyak ya. Ada ketua kuartir, nanti ada wakil ketua. Oh, ada wakil ketua juga. Wakil ketua itu ada bidang-bidang. Ada bidangnya. Misalnya wakil ketua bidang kehumasan. Nah, seperti ini Kak Atintan ini. Bidang humas ya? Bidang humas. Nah, beliau ini stafnya di kuartir di wakil ketua bidang humas. Disebut andalan humas. Andalan humas. Nanti ada Bina muda. wakil ketua bidang pembinaan wakil ketua bidang pembinaan anggota dewasa. Orang dewasa juga perlu diajak ya. Lalu nanti ada wakil ketua bidang pembinaan anggota muda. Nah, itu untuk anak-anak itu, remaja sampai dari SD sampai ke mahasiswa itu. Lalu ada nanti wakil ketua bidang pengabdian masyarakat, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup. Itu. Jadi kalau ada lihat Pramuka Peduli, itu namanya kita juga ada satuan tugas Pramuka Peduli yang membantulah masyarakat yang memerlukan. Lalu juga nanti ada juga bidang
organisasi hukum dan bela negara. Bela negara. Okay. Ada juga nanti bidang sarana dan prasarana dan kerjasama gitu ya. Dan banyak ada tergantung daerah. Jadi tergantung daerah apa yang mereka perlukan gitu. Yeah. Nah sekarang ini hari ini adalah bidang humas ya. Kita terkait dengan mungkin bincang nanti dengan Duta Pramuka, itu bagian daripada kawan-kawan kakak-kakak kita di kehumasan. Banyak sekali kegiatannya. Ternyata pengurusnya banyak ya Kak ya. Banyak. Ada beberapa pengurus juga. Nah, karena udah ada nih salah satu pengurus kita ya nih, Kak Atin ini selaku andalan Humas Kuarda Riau. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mungkin Sobat Diskominfotik agak kepo juga nih ya. Kalau humas di Kuarda itu tupoksinya seperti apa sih? Tugasnya apa aja sih Kak? Ya, yang pasti sesuai dengan tagline ya, setiap pramuka adalah pewarta. Jadi bidang humas ini memang khusus bagaimana kegiatan-kegiatan kepramukaan. Kalau kita di Riau khususnya bagaimana pramuka Riau ini bisa informasinya sampai nih ke Kuarcap, ke Kuaran, bahkan ke nasional. Jadi yang disampaikan sama Kak Kuarda kan ada banyak bidang-bidang nih. Yeah. Nah kalau khusus di humas ini adalah untuk pemberitaan. Ya, jadi khususnya di expose bagaimana pramuka ini bisa eksis juga nih gitu. Jadi promotor untuk kegiatan-kegiatan pramuka di Riau khususnya gitu. Iya. Apalagi sekarang minat orang kan ke sosial media ya, pasti udah punya sosmed juga ya. Iya, hari ini kalau nggak main sosmed kayaknya nggak gaul gitu, ketinggalan. Iya, karena semua pada saat pandemi itu kemarin bahkan pendidikan kepramukaan juga sudah beralih ke digitalisasi. Nah, sehingga memang itu jadi PR kita juga. Nah, kenapa kemudian Duta Pramuka Riau ini lahir juga salah satunya dari situ, bagaimana pramuka juga sudah harus bisa menyesuaikan terkait digitalisasi gitu. Benar. Nah, biasanya kalau isi-isi konten dari Kuarda Riau sendiri itu gimana Kak? Dibantu oleh siapa aja biasanya? Jadi pramuka ini kan bisa dibilang segala bidang kehidupan itu ada di pramuka. Tadi yang Kak Syarudin bilang ya, kita pendidikan non formal memang. Nah, apa sih yang diekspos di pramuka itu semuanya. Nah, biasanya dari pramuka-pramuka di daerah aja tuh udah kreatif banget Kak. Udah kreatif ya. Apalagi udah terjangkau internetnya tuh. Benar. Iya. Hari ini TikTok itu pun bisa dimanfaatkan untuk hal baik kan gitu. Jadi udah mulai nih mereka muncul dengan konten-konten kreatif tentang pramuka, tapi ngarahnya ada lewat TikTok gitu-gitu, media sosial dan segala macamnya gitu. Dari anggota pramuka juga banyak yang jadi influencer gitu-gitu. Jadi YouTuber gitu-gitu. Jadi followersnya udah yang mengalahkan followers Diskominfo jangan-jangan. Iya, mungkin followers Kuarda juga kurang mungkin ya. Iya, mereka udah sangat luar biasa sih hari ini, anak-anak muda udah sangat kreatif gitu. Nah, itulah kita mewadahi hal itu gitu. Iya, karena siapa sih yang nggak kenal pramuka gitu ya. Jadi mungkin di saat ada beberapa anggota yang memberikan edukasi, mungkin respon baik juga ya Kak ya. Oleh masyarakat yang ada di Provinsi Riau, baik mungkin di nasional juga. Nah, kalau di Kuarda Riau sendiri nih Kak, mungkin Kak Syarudin lebih tahu nih potensinya bagaimana sih anak-anak pramuka kita di Provinsi Riau ini Kak? Setiap anak itu adalah potensi dan potensial. Jadi di pramuka, walaupun kita belum menjangkau ke seluruh anak-anak kita sudah ada ya 40-an ribu ya, bahkan hampir 50 ribu. Karena di pramuka memang harus melibatkan masyarakat dan harus melibatkan orang tua. Jadi orang tua harus kenal juga dengan pramuka. Kalau tidak nanti kan mereka tentu bimbang melepaskan anak-anaknya. Jadi itulah bagian tugas humas. Humas tadi ya. Memperkenalkan pramuka, untuk apa pramuka. Jadi potensi kita sebetulnya besar. Dan setiap anak itu di pramuka, setiap anak itu adalah unik. Ya, setiap anak dia itu punya potensi gitu. Dia adalah orang yang cerdas, unik, dan itu harus digali oleh pramuka. Dan bagian tugas dari pramuka, karena di sisi itu yang akan membangun mereka. Tapi yang jelas yang paling inti utama itu adalah karakter. Benar. Karakter, sehingga mereka menjadi orang yang baik. Secara luas ya, baik, lahir batin gitu ya. Patriotik, taat, disiplin, mencintai negara. Ya, pokoknya menjadi insan yang baik lah, warga negara baik. Itulah
tujuan utama pramuka yang dibungkus dengan istilah karakter. Karena yang mana kita tahu bahwa adab itu memang di atas ilmu Iya. gitu. Jadi kalau berilmu tapi nggak ada adab, Yap. Iya. Karena sekarang betul, banyak Kak juga, Yolan. iya, Iya. kasus-kasus sekarang banyak bullying Yes. segala macam. Yang mana kita tahu bahwa pramuka sendiri kan mempelajari tentang disiplin, tentang karakter juga ya Kak ya. Ya. Jadi saya senang sekali dengan gagasan kawan-kawan di Andalan Kehumasan ini. Sekarang kan macam-macam. Kita ada pramuka trainer, ada macam-macam ya. Bahkan kita sudah membuat tagline segala macam. Misalnya ya jadilah pramuka. Kalau ingin bahagia, masuklah pramuka, gitu ya. Karena kalau masalah bahagia kan masalah hati, masalah karakter. Iya, benar. Seolah ya. Bukan berarti pendidikan formal tidak perlu. Jadi pramuka ini di samping dia komplimen, dia adalah suplemen juga untuk diri kita semua. Diri kita sendiri. Nah, di Duta Pramuka, seperti yang sampaikan tadi kan, sekarang udah ramai ya anak-anak kita bermedia sosial, dan saya melihat itu bagus-bagus ya. Artinya pendidikan karakter di pramuka itu menampakkan hasilnya, walaupun belum maksimal ya, belum optimal, tapi sudah menampak. Kak Yolan bisa lihat nanti, lihatlah aja di media sosial mereka. Boleh aja saya juga di Instagram saya punya akun, di Facebook walaupun saya sudah kurang aktif ya sekarang karena memerlukan waktu lama juga kalau di Facebook gitu ya. Oh saya rajin tuh banyak sekali teman-teman anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan secara nasional juga begitu gitu. Jadi kita mau tak mau, macam kami sudah termasuk orang yang sudah berumur, mau tak mau harus mengikuti juga. Iya, perkembangan zaman ya Kak ya. Dan nanti lihatlah nanti kami mengundanglah Diskom Infotik terutama bidang ini untuk melihat nanti grand final daripada Duta Pramuka itu di Pekanbaru Mall Pekanbaru. Ya, Mall Pekanbaru ya. Ya, itu ramai nanti. Itu ada bazarnya. Bazar itu pun anak-anak kita dari pramuka semua. Iya. Jadi nanti ada kegiatannya juga, salah satunya kita menampilkan tadi yang dibilang pramuka trainer. Jadi jadi banyak sekali entrepreneur muda itu yang lahir dari pramuka gitu. Ada mereka usahanya banyak ya, salah satunya juga mereka karena bergerak di pramuka jadinya bikin bisnisnya itu kayak misalnya ada warna pramuka, area outdoor. Jadi untuk camping, kemudian naik gunung, segala alat macam. Anak pramuka itu. Iya. Bahkan juga sewa tenda, sewa perlengkapan tur ini betul. Dan segala macamnya. Banyak sih, ada juga yang bikin produk-produk ya, udah kemasannya juga sudah bagus gitu ya. Kemudian ada yang kopi dan segala macamnya. Jadi memang pramuka ini bukan sekedar pembinaan karakter, tapi juga bagaimana siap setelahnya gitu. Jadi memang ya pramuka ini luas ya Kak. Bahkan kita tuh bukan cuma se-Indonesia, bahkan sedunia. Makanya program-programnya juga ada Jambore Dunia. Bahkan kalau kegiatan nanti di Penangga ada Remuna Nasional gitu ya. Udah bisa keliling Indonesia lewat pramuka gitu. Jadi di pramuka ini kamu juga bisa membangun banyak relasi gitu. Kesempatan kamu untuk kenal orang banyak, membangun networking dan segala macamnya. Yang pada akhirnya kamu punya banyak teman. Bisa banyak relasi, banyak teman, keseruan hidup gitu ya. Masa mudanya bukan cuman sekedar galau-galau ya, tapi sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat pastinya, produktif gitu. pastinya ya gitu. Ya jadi baru tahu nih ternyata anak-anak pramuka juga setelah maksudnya setelah selesai dari pramuka ada yang jadi entrepreneur gitu ya, yang pastinya itu membanggakan juga ya untuk kita sendiri gitu. Dan itu emang udah dilakukan pembinaannya dari sekarang. Makanya tadi yang disampaikan ada di tingkat gugus depan nih, di sekolah-sekolah. Banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren itu yang mereka sudah punya bisnis-bisnis yang memang hari ini itu sudah menjadi sesuatu yang diperlukan. Pesantren sudah punya bisnis. Bagaimana nanti untuk bisa peserta didiknya itu ketika selesai dari sana mereka sudah
bisa punya jiwa wirausahanya Iya. kayak gitu. Ya luar biasa dong kalau kayak gitu ya. Iya. Ternyata Hmm. bukan hanya karakter, Iya. bukan hanya kedisiplinan, tapi Iya. setelah itu ya ada yang bisa dibuat nih Iya, oleh Iya. anggota-anggota pramuka sendiri. Nah kalau dari Humas sendiri nih Kak, untuk ke sekolah-sekolah itu bagaimana sih cara ininya Kak, sosialisasinya atau dan segala macam, atau memang dari sekolahnya yang mengirim langsung gitu? Untuk program yang Untuk kalau masuk keluarganya sendiri bagaimana? Masuk kalau pramuka maksudnya. Iya, jadi pramuka itu ada di sekolah-sekolah kan Iya, Kak? setiap sekolah ya, nah wajib itu ya. gugus depan. Nah, Mm. Kuarda Riau ini mengakomodir untuk program-program nanti di Kuarcap atau kabupaten Oke. kota. Oke. Jadi ada tingkatannya tuh. Tingkatannya ya. Ya, nanti jadi kayak program-program dari sekolah itu nanti di Kuarcap. Kuarcap dulu. Ya, di oke. Kuaran, di kecamatan ya Kak. Ya. Di Kuaran dulu. Oh, Kuaran dulu, oke. Ya, nanti dari Kuaran nanti ke Kuarcap, baru ke Kuarda. Jadi itu tingkatannya. Ya untuk saat ini kita dari Kuarda Riau itu program-programnya memang mengakomodir seluruhnya. Jadi kalau misalnya ada program nih kegiatan, nah itu kita suratinnya ke Kuarcap. Kuarcap. Nanti Kuarcap turun ke Kuaran. Meneruskan. Jadi ada prosedurnya. Bertingkat ya. Ya bertingkat gitu. Jadi saya tambahkan, jadi pramuka ini walaupun dia non formal, tapi dia pendidikan ya non formal. Dia punya kurikulum, dia Ada punya metode, kurikulumnya ya, Kak, ya. Mm-mm. dia punya pelatih pembina yang berlisensi. Iya, benar. Jadi pelatih kita itu memang orang yang berkompeten di bidangnya itu. Lalu kemudian karena apalagi pramuka kan sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Jadi negara kita, bangsa ini memang melihat itu tuh penting gitu, membangun anak-anak kita nih untuk memperkuat tujuan pendidikan nasional kita untuk menjadi manusia yang utuh, yang seutuhnya kan begitu ya. Jadi di pramuka ini di samping kegiatan-kegiatan program yang tadi itu, bahkan banyak instansi kementerian yang melibatkan diri untuk ikut membantu anak-anak kita. Sebagaimana misalnya kita kan ada satuan karya, satuan karya. Satuan karya, oke. Nah, satuan di bidang misalnya di Kutanan Warna Bakti, satuan karya TNI, AL, satuan karya Dirgantara, polisi, satuan karya Bayangkara, TNI AD, satuan karya Wirakartika, kesehatan Bakti Husada, ya. Bahkan KB juga ada. Jadi ada 12 Balai POM pengobatan makanan, ada satuan karya. Jadi anak-anak kita untuk tingkat remaja yang SMA sampai perguruan tinggi itu, mereka akan silakan memilih masuk di sana selama 6 bulan. Fokus di bagian mana? Boleh memilih. Boleh. Iya. Oke. Nanti dah habis di sini 6 bulan, boleh dia pindah lagi. Oke. Jadi dalam rangka membekali mereka dengan kompetensi, dengan bekal, mudah-mudahan menjadi life skill ya, yang berguna, kata Kak Dintan itu. Kalau orang yang minatnya apa, silakan. Karena anak-anak ini pasti punya minat. Dia tak sama, dia unik. Makanya pramuka menyalurkan itu aja. Makanya prinsip pramuka itu di depan memimpin, di tengah merangkul, di belakang mendorong gitu. Benar. Nah, itu kan yang itu yang sistem Among namanya di pendidikan pramuka. Jadi makanya apa yang dilakukan kawan ini dalam rangka kita meyakinkan masyarakat. Apalagi pramuka ini dengan tantangan sekarang, dengan hedonisme sekarang. Jadi apalagi untuk anak muda, ini pramuka ini adalah solusi sebetulnya. Iya, benar. Solusi bagi permasalahan orang muda. Makanya kita berharap dengan kegiatan kita ini masyarakat makin kenal, makin akrab, dan tak bimbang, tak ragu dia menempatkan anaknya, mempercayakannya kepada kita. Insya Allah. Karena pramuka metodenya boleh dipelajari bagus sekali. Yeah. Satuannya aja sudah terpisah. Perempuan dia punya perempuan grupnya sendiri, yang laki-laki punya grupnya sendiri. Ada pembinanya. Pramuka itu harus didampingi orang dewasa. Yeah. Itu salah satu prinsip-prinsip metode yang di pramuka. Jadi dengan duta pramuka, dengan kemampuan kita yang masih terbatas, kita terang kalau tidak dibantu oleh pemerintah, memang pramuka amat sulit ya, karena pramuka bukan komersial dia ya. Apalagi yang bekerja ini, maaf ya Kak Yolan, ini tak ada gajinya nih. Makanya luar biasa mulia ya. Di pramuka itu namanya suka dan rela gitu. Suka dan rela. Suka dan rela gitu. Jadi kami berterima kasih Kominfo juga nanti ikut menyebarkan ke
apa nih anak-anak muda kita nih semua. Ya, jangan ragu ya. Sobat-sobat Ini kakak muda sudah 65 tahun lebih nih ya, masih di Pramuka. Pramuka. Apalagi kalian muda-muda. Percayalah sama kita, Pramuka akan banyak membantu kalian ya. Yang kata Kak Atin tadi, kalian akan semakin kenal ya. Karena kegiatannya bukan hanya di lokal kita, bahkan mendunia. Iya, benar. Kemarin terakhir kan di Jambore Dunia. dunia di Dunia Korea ya. Selatan. Iya, Korea. Wah, seru Bisa sekali. lihat konser gratis. Iya, seneng banget Ya, ya. konser gratis. Sekalian Apa healing, namanya tuh? sekalian Satu K-pop entah apa namanya. Kita lihat monitor, saya coba-coba cari di YouTube. Wah, seru sekali gitu. Jadi gitu Iya, Kak Yolan. seru-seru. Silakan ya. Mm-mm. Kak Yolan tidak apa kawan-kawan di sini nanti boleh Jadi kan boleh ya. bersama-sama Pramuka. Kameramen juga boleh ya, ikut semuanya ya Pak ya. Karena kita tadi semua setiap Pramuka adalah pewarta. Pewarta. Oke. Oke. Pastinya yang ada di dalam Pramuka sendiri bahagia ya. Ya. Alhamdulillah, Dari senang. mukanya Hmm. cerah-cerah. Nah, tadi kita udah membahas tentang Keluarga Ya. Riau sendiri ya. Mungkin kita balik nih ke tema kita, serba-serbi Duta Mm-mm. Pramuka Riau Yes. 2023 ini yang kata Kak Atin tadi ya, mau diselenggarakan grand finalnya tanggal berapa Kak? Final ya. Final ya, ya, finalnya. di tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 Oktober. Nah, mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih. Ya. Kemarin seleksinya seperti apa sih Kak? Oke. Seleksi duta ini. Ya, jadi balik lagi tujuan dari Duta Pramuka Riau ini adalah bagaimana bisa mewujudkan ya mendapatkan duta-duta yang nantinya mampu menjadi promotor untuk gerakan Pramuka Riau ya, menjadi citra baiknya Pramuka Riau dalam hal pemberitaan khususnya karena ini kegiatannya di bidang humas gitu. Nah, rangkaian acaranya tuh sudah berjalan dari tanggal 6 kemarin. Jadi dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 18 itu pendaftaran. Oke, Iya, pendaftaran jadi ya. pendaftaran dibuka September ya. Ya. September ya. September. 6 sampai dengan 18 September. ya. Nah, itu dibuka pendaftaran dan pengumpulan administrasi gitu. Jadi dari itu kemudian kita seleksi administrasinya. Kemarin syaratnya itu gampang aja. Gampang aja ya. Iya, terbuka untuk penegak dan pandega. Jadi setingkat SMA dan Mahasiswa. perkuliahan mahasiswa. Perkuliahan. Untuk mengirimkan profil atau CV. Jadi dari situ kita bisa melihat profilnya seperti apa. Oke. Kemudian KTA ini wajib karena kalau anggota pramuka harusnya punya kartu tanda anggota. anggota. Oke, Gerakan KTA-nya pramuka. ya. Iya. Oke. Kemudian dapat surat aktif dari gugus depannya. Jadi aktif di sekolah mana nih Sekolahnya, atau di oke. kampus mana. Oke. Kemudian surat rekomendasi dari kuartir cabang atau kabupaten kota dalam hal ini. Dan gak akan sulit tuh untuk dapetin surat rekomendasi dari Kuarcap. Kenapa? Karena dari Kuarda Riau sudah memberikan surat edaran nih. Oke. Gitu. Jadi pasti Kuarcap di manapun udah tahu nih bahkan ada Dan merespon baik kegiatan ya. Duta Pramuka ini. Jadi pasti akan didukung. Dari situ kemarin ternyata banyak banget nih yang daftar sampai ternyata 150 orang. Wow. Dari situ 150 kita orang. seleksi administrasi yang benar-benar lengkap ya sesuai dengan syarat persyaratannya. Kita kemudian lulus ada 97 nama, Kak. 97 nama. Iya. Tetap banyak ya Kak ya. Iya, Administrasi. tetap nama. Oke. Iya, tetap banyak. Iya, kenapa? Karena memang sudah lengkap nih persyaratannya dan kita pengennya memang ini diikuti oleh sebanyak-banyaknya. Benar. Jadi menjadi wadah untuk yuk ini kesempatan kamu untuk bisa menjadi seorang duta Pramuka Riau gitu. Jadi dari 97 itu kemudian di tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 kemarin kita beri tugas. Oke. Tugasnya Oh, ada secara tugasnya. online. Oke. Kenapa online sih? Supaya kita juga pengen mereka punya sudah bisa membiasakan nih bagaimana kebiasaan baru di digitalisasi ini. Jadi tugasnya online, ngumpulin foto ya, fotonya yang menceritakan tentang pramuka. Dengan lihat foto Oke. kamu aja kita udah tahu apa sih ini menunjukkan tentang pramuka. Oke. Entah dia membersihkan lingkungan, ya entah dengan dia sopan santunnya. Intinya dari ngeliat foto itu Udah bisa ya. sudah menunjukkan kamu Oke. adalah seorang pramuka gitu. Jadi banyak bercerita dengan foto ya. iya, dari foto itu udah bisa bercerita gitu. Oke. Kemudian video. Nah, Video. video ini juga sama bagaimana video-video ini kita bisa melihat kemampuan mereka nih di bidang apa ya?
kemampuan mereka dalam foto dan video itu. Oke. Kemudian satu lagi esainya tentang pramukaan. Ada esainya juga ya Kak ya? Esainya. Nah, itu kenapa karena kita pengen lihat dari segi literasi dan narasinya. Karena ini nanti kan mereka keluar akan menjadi bagian dari humas dan informatikanya keluar dari Riau gitu. Iya benar. Jadi kita pengen lihat kemampuan mereka dari bidang digitalisasinya, narasinya juga literasinya gitu kan. Dari 97 kemarin di tanggal 29 dan 30 lumayan tuh 2 hari karena kan ada banyak banget yang diiniin ya Dicek dinilai satu-satu ya. Iya karena memang harus benar-benar selektif. Benar-benar. Sehingga kemudian muncullah 24 nama. 24 nama. Iya. Oke, dari 97 tadi ya Kak ya? Iya, 24 Oke. nama yang sudah masuk dalam finalis yang akan diseleksi nanti di 7 Oktober ini. gitu. Dan itu rangkaiannya dari tanggal 6. Jadi tanggal 6 nanti ada wawancara juga. Oh, ada wawancaranya Iya, lagi. kemudian Oke. juga ada challenge yang diberikan, kemudian persiapan penampilan gitu. Jadi di tanggal 6 akan ada di Kuarda Riau. Kita akan melakukan pembekalan, juga ada beberapa tes tadi wawancara. Kemudian di tanggal 7-nya tuh malam final di Mall Pekanbaru. Jam 19.00. Jadi boleh 19.00. siapa aja nih boleh datang nih Boleh, untuk kita ajak menyaksikan. ya. Jadi dari sore udah ada kegiatan ya. Ya, dari pagi malah Kak, dari pagi udah dari ada Bazarnya pagi. ada bazarnya ya. Iya. Oke, ada bazar juga ya Kak ya? Ya, nah bazar ini dimeriahkan oleh teman-teman dari kepramukaan. Jadi Oke. nanti ada dari Abdi Mas Gana juga ya terkait program-program mereka apa ada di sana. Kemudian dari teman-teman entrepreneur dari pramuka trainer itu semuanya ada di bazar itu. Nanti kita juga ada sediakan tempatnya gitu Kak. Oke. Berarti Pramuka acara konten. pramuka Konten. konten. Iya. Acara dari pagi ya sampai jam berapa Kak? Sampai jam 10 malam. 10 malam. Oke, berarti seharian ya, Iya. bisa main-main ke Mall Pekanbaru Iya. sekalian Kalau ngeliat di juga. mallnya tuh dari malam, dari jam Oh, dari 7 malam. ya. Oke, dari paginya di mana acaranya? Dari pagi itu masih di Kuarda Kak. Oh, di Kuardanya. Oke. Iya. Oke, berarti ada 24 nama ya yang nantinya Ya, akan akan dipilih 6 dipilih lagi. ya, 6 ya. 6. Jadi ada juara 1 2 3 putra, juara 1 2 3 putri. Putri. Iya. Nah, kalau boleh tahu nanti penilaiannya akan seperti apa sih Kak untuk Ya. ini bocoran juga mungkin ya untuk finalisnya nanti ya, kalau Finalisnya. nonton gitu. Apa penilaiannya seperti apa untuk bisa dapat nih peringkat 1 2 3 ini? Yang pasti confident aja ya, percaya Confident ya, diri. itu nomor Iya, satu ya. Iya, itu nomor 1. Harus percaya diri ya. Iya. Kemudian nanti akan menjawab beberapa pertanyaan pastinya seputar kepramukaan, kemudian apa yang update hari ini ya tentang pramuka, tentang Indonesia gitu ya. Yang pasti membangun bahasa, narasi, literasi, cara menjawab dan segala macamnya sih itu. Oke. Lebih ke nanti diwawancara juga sih. Diwawancara juga ya. Karena yang penting di sini bisa berkomunikasi dengan baik ya. Iya. Terus juga harus eksis nggak sih Kak di sosial media kalau boleh tahu? Ada minimal followersnya berapa gitu? Tidak. Kalau minimal Enggak ya? followers itu enggak sih Enggak sebenarnya. Tapi kita lebih ngelihat potensi misalnya ya kalau kamu sudah jadi duta ya kamu harus ada postingan-postingan terkait kepramukaan dong. Iya Oke, kan? Karena iya, duta benar-benar. pramuka. Masa nanti jadi duta postingannya Nggak ada 0. Iya, malah pasif ya. Iya pasif. Jadi itu pun bagian dari penilaian Kak. Oke. Jadi memang hari ini bagaimana sih pramuka ini pengennya sosial media dari teman-teman pramuka itu sudah bisa apa ya lebih informatif gitu, Oke. bermanfaat gitu ya, bisa menjadi apa ya informasi yang baik lah untuk orang lain gitu. Nah ini tahun sebelumnya ini setiap tahun dilaksanakan ya? Ini perdana Oh Kak. ini perdana. Ya, Luar ini perdana biasa. dan kita lakukan di Mall Pekanbaru. Kenapa? Karena Oke. kita pengen juga yang main di mall kan biasanya basket aja udah ada di mall Iya ya Kak. benar. Sekarang Tenis, apa-apa di mall ya? Segala macam di mall. Nah, ini pramuka juga kita bisa kok di mall. Oke, berarti ini Iya. perdana ya, acara perdana nih Iya. untuk duta pramuka ini. Semoga lancar dan tahun ke tahun Amin. bisa dilaksanakan ya Kak ya. Amin. Iya. Saya juga berharap pertama saya berterima kasih ya atas responnya manajemen dari Mall Pekanbaru ya. Saya berharap juga kita banyak mall di sini ya. Iya. Mudah-mudahan mereka juga membantu gitu ya. Ada SKA, Iya. nggak apa-apa saya sebut sini kan, Apa-apa. ada Living World, ada apa, Living World, gitu. Ciputra. ya. Dan memang kita dibantu sepenuhnya. Oh, Iya.
luar kita biasa. tak Kita branding mall tuh nanti branding dengan aja. pramuka. Jadi tak ada kita tak itu yang saya salut. Saya berterima kasih dunia usaha dan kami berharap dunia usaha bantu anak-anak kita. Karena pramuka tidak ada mengambil keuntungan di situ. Keuntungan kita anak-anak senang, anak-anak bisa belajar, itu aja yang ingin kita untungnya kita itu aja. Benar. Itu yang kita harapkan. Dan Pastinya. terima kasih juga termasuk pemerintah Iya. ikut membantu kita, mensosialisasikan dan memfasilitasi kita. Gitu. Dan saya sampaikan juga di sini, ya walaupun sedikit di luar ini dalam rangka itu ya, dalam rangka digitalisasi juga, kami sedang memproses bahwa kami akan memakai servernya Diskominfo, Oke. program gubernur kan, digitalisasi. Karena Pramuka punya web, Pramuka punya aplikasi Simuka dalam rangka pendataan segala macam. Ya, Pramuka punya Instagram, punya Facebook, Pramukanya, Kuardanya, gitu. Ya. Kuardanya, ya bukan perorangan. Di samping perorangan silakan aja. Iya. Kita punya, yang belum YouTube ya, baru akan mulai ya. YouTube ya bisa Nah, mungkin ya di gitu. tahun ini ya. Ya sebentar lagi mungkin Spotify apa namanya itu yang lagi keren itu ya, yang ratingnya hebat itu. Saya rasa gitu. Jadi itulah pesan saya, dunia usaha kiranya dapat membantu Pramuka untuk menuju merealisasikan tujuan pendidikan nasional untuk menjadi anak-anak yang berakhlak, berintak, ya, yang patriotik, cinta bangsa, cinta negara, cinta tanah air. Tanah air. Pastinya itu yang diharapkan ya, diharapkan dari Pramuka sendiri. Betul. Nah, kita tahu bahwa duta ini nantinya bukan main eksis-eksisan aja ya, tapi pastinya harus memberikan prestasi nanti untuk Pramukanya sendiri, untuk Kuarda sendiri, dan untuk Kuarcap dan lain-lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih, prestasi apa aja sih? Mungkin dari Kak Syarudin dulu, prestasi apa aja sih yang udah diraih oleh Pramuka kita sendiri, Kak? Mungkin ada hal beberapa spesifik ya, sulit untuk menulis prestasi. Kita bukan, prestasi itu kan hanya tambahan ya, tujuan daripada bonus Pramuka. Itu bonus saja. Tapi semua itu berdasarkan dari usaha ya, dari ikhtiar ya. Jadi hasil kan usaha tidak membohongi hasil gitu ya. Jadi kita kalau prestasi yang menonjol sekarang ini itu ada namanya lomba tingkat. Jadi lomba tingkat itu adalah lomba bagi anak-anak usia 11 sampai 15 tahun. Penggalang namanya tuh. Dan kita juara 3 loh nasional. Luar biasa, juara 3. Namanya lomba tingkat 5 ya. Juara 3 itu untuk perempuan. Jadi ada regu perempuan. Juara 3 nasional. Itu luar biasa ya. Sebanyak 34 provinsi, bayangin tuh. Dan juara 1 regional Sumatera. Wow. Jadi yang putranya juara 3 ya. Regional Sumatera dia peringkat 3. Itu dari Siak itu. Nah, kalau untuk prestasi-prestasi yang lain kita tapi menurut saya yang menonjol itu gitu ya. Kita banyak kok. Misalnya di jambore-jambore atau di kalau untuk pesta-pesta anak-anak penggalang tuh namanya jambore. Kegiatan besar ya. Kalau untuk siaga namanya pesta. Kalau untuk yang remaja namanya raimuna. Oke. Nah, jadi mereka tuh punya prestasi gitu. Yang jelas mereka tuh kreatif. Karena pada saat mereka misalnya mengikuti jambore, mereka disamping mengikuti lomba itu kan mereka harus menampilkan apa saja. Baik kesenian, baik hasta karyanya, itu mereka akan tampil di situ. Dan di Pramuka sebetulnya tidak memberi nilai baik buruk, tidak. Yang penting anak-anak itu berkreasi lalu diberi reward. Reward itu semacam ya bolehlah disebut ranking gitu-gitu. Jadi lalu Pramuka juga punya aplikasi. Kita punya aplikasi yang diapresiasi oleh Kuarnas. Itu yang disebut dengan administrasi sistem administrasi Pramuka, Simuka. Kita sudah punya aplikasi. Di situ terhimpun data pelatih, data anggota kita, termasuk yang potensi yang ditanyakan tadi. Juga termasuk menerbitkan kartu anggota. Ya, jadi namanya aplikasi Simuka. Dan juga kita punya sistem akreditasi gugus depan yang
yang misalnya Kabupaten Siak ya, Kuarcap Siak itu sudah punya. Bahkan itu dicontoh ya menjadi referensi kuartir nasional untuk di akreditasi gugus depan. Bahkan untuk lingkungan hidup. Makanya kita juga ada lomba kita lombakan, kita apakan namanya gugus depan ramah lingkungan gitu. Membackup sekolah yang apa namanya istilah di sekolah itu apa namanya? Adiwiyata apa namanya gitu ya. Gitu. Jadi jadi kita harus memperkaya program kegiatan ya agar wajah tadi peran humas tadi terasnya pramuka, wajahnya pramuka itu semakin jelas jadi dan semakin diminati. Karena kita yakin dengan program kita ini, dengan sistem pendidikan pramuka ini, itu akan memang merubah ya untuk menjadikan anak-anak kita semakin baik. Dan kita ingin pramuka dengan kreasi yang tadi itu akan dapat menginspirasi ya, terutama anak-anak muda. Jadi kalau prestasi secara spesifik saya tak punya data ya, tapi itulah ya yang saya sebutkan itu. Semua itu memang usaha daripada pelatih. Nah, pelatih ya. Dan pelatih pembinanya. Kita ada pusdik. Saya tadi tak menyebut ya. Kita ada pusat pendidikan latihan ada. Kita ada juga puslit, pusat penelitian pengembangan. Bahkan kita ada juga pusinfo. Ada sendiri lagi di bawah Husman, di bawah Humas itu ada pusat informasi ada kita dalam rangka apa yang bisa kita lakukan, kita lakukanlah untuk memberi warna yang lebih baik kepada pramuka, khususnya di Riau sampai ke daerah, bahkan memberi warna juga secara nasional. Demikian ya barangkali. Jadi ternyata banyak ya prestasi yang udah ditoreh sama Pramuka Riau sendiri. Nah, kalau bentuk support nih Kak dari pengurus humas atau pengurus lainnya seperti apa sih Kak dari prestasi-prestasi yang udah diraih nih Kak? Iya, kalau kita kan dari humas memang tugas dan fungsinya adalah menginformasikan ya. Jadi bagaimana kita juga mengakomodir dari lintas bidang. Jadi tadi yang disampaikan Kak Kuarda ada banyak bidang nih, bukan cuma humas. Tadi misalnya dari Bina Muda misalnya mereka ada kegiatan rutin tuh, ada perkemahan ya, mungkin ada Remuna Nasional, ada Jambore Dunia, nanti ada dari beberapa juga terkait lingkungan, misalnya ada peduli lingkungan, program-program dari seluruh bidang di Kuarda Riau ini kita bantu dari humas untuk pemberitaannya, kemudian juga untuk sosial media dan segala macamnya. Jadi kita nggak fokus di bidang humas saja, tapi ini lintas bidang. Bagaimana dari setiap bidang, bahkan di kegiatan-kegiatan dari bidang lain itu nanti ada humasnya. Sehingga kita bisa humas tersendiri juga ya Kak ya? Iya, jadi misalnya ada kegiatan A, humas akan ikut, sehingga ada liputan, ada pemberitaannya, kemudian ada foto, ada video, sehingga ada terupdate lah apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan di kepramukaan Ada di juga Kuarda kontributor ya. Iya, ada kontributor. Ya, seperti itu. Berarti humas dari Kuarda sendiri bantu juga mensosialisasikan ya apa-apa aja kegiatan yang ada di cabang dan di lainnya. Dan harapannya dari Duta Pramuka Riau inilah nanti bagaimana mereka menjadi promotor juga untuk di Kuarcap. Jadi akan lebih lebih luas lagi informasinya gitu. Mereka juga bisa jadi wajah Pramuka Riau, menjadi inspirasi buat pramuka-pramuka yang di daerah, bahwa bahwa kamu bisa loh berprestasi di pramuka. Tadi yang disampaikan Sudin kan udah banyak banget ya tentang pramuka. Nah, dari segi secara pribadi ya mungkin saya nggak sampai Papua Kak kalau nggak karena pramuka. Jadi saya pernah pernah Raimuna Nasional 2012 di Papua. Gratis karena pramuka 2012. gitu. Iya. Kapan lagi ke Papua gratis ya? Masya Allah. Iya, jadi di pramuka itu kamu punya kesempatan banyak untuk keliling Indonesia, bahkan mungkin dunia gitu. Yang pasti adalah kita mendapatkan pembinaan karakter, belajar sesuai dengan hobi, sesuai dengan minat. Tadi kan ada kamu minatnya di mana? Di lingkungan. Kamu minatnya naik-naik gunung. Nanti ada tuh ada sendiri. Lintas minatnya ya. Iya, lintas minat. Jadi kamu mau masuk saka apa nih? Kalau kamu tertarik di kesehatan, kamu bisa masuk saka apa? Jadi semua udah tersedia di pramuka. Tadi memang ini adalah pendidikan non formal yang dikemas dengan keseruan gitu. Jadi pramuka itu adalah sekolah yang menyenangkan gitu. Sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang menyenangkan. Non formal tapi
kita efeknya, asik-asik aja. iya. Ya. Kakak setelah misalnya ikut pramuka Iya. dan bergabung sendiri, Iya. hal yang kakak lihat berubah dari sikap kakak atau perilaku kakak ada nggak sih kak? Saya pramuka dari kelas 2 SD 2 SD luar biasa. sampai hari ini. Mm-mm. Tapi kalau itu takdir ya sebenarnya ya, karena masuk ke ekstrakurikuler kan. Oke. Jadi kayak memang itu wajib. Mm. Tapi nggak nyesel gitu. Nggak nyesel Kenapa? Iya, karena tadi kita kayak kemana teman kita pramuka ada ya, kita Iya. ke daerah ada nih teman pramuka kita, Mm. kayak dunia aman aja kak. Iya. Semua Relasi teman banyak, kita. teman banyak Iya ya. gitu. Yang pasti sih kita ngerasa lebih ke pembinaan karakternya dapet. Jadi kayak misalnya kalau sekolah aja misalnya dengan formal ya kita kasih teori buang sampah itu nggak boleh gitu-gitu. Tapi kalau di pramuka kita turun langsung nih. Iya, Kita langsung ngelihat dilakukan dampaknya, ya. kita belajar, kita ngasih campaign dan segala macamnya. Jadi memang lebih terasa gitu pendidikannya dan seru gitu. Iya, seru banget. Asik gitu, Mm-mm. iya. Nah, kalau balik lagi ke acara duta tadi ya kak ya, itu di hari hanya nanti apa aja yang ditampilkan nih dari pesertanya sendiri atau finalisnya sendiri kak? Yang pasti ada penampilan khusus dari 24 finalis. Mm-mm. Ya, nanti penampilannya apa ya harus nonton berarti. Surprise. Berarti harus ke Mall Pekanbaru gitu. Bikin penasaran ya. Ya, Penasaran gitu. ya. Jadi memang penampilan khusus dari mereka. Oke. Ada nanti. Nanti beberapa ada juri juga ya? Iya, dewan Oke. jurinya juga ada. Dan jurinya dirahasiakan juga nih. Dirahasiakan juga ya? Oh, nggak bisa Iya. ya kita bocorin Nggak di bisa sini. bocor nanti telepon-telepon nggak bisa. Oke, bisa. Ini Berarti, karena sangat kompetitif, jadi kita dari panitia memang sangat hati-hati kak. oke. Iya, untuk panitianya pun bahkan khusus. Yang pasti Dan kita juri. mengajak ya Sobat Iya. Diskominfotik yang nonton untuk datang ya kak ya ke finalnya tanggal 7 7 ya kak ya? Oktober ya di Mall Pekanbaru. Dan pasti mensupport ya, mungkin di sini ada saudaranya yang jadi finalisnya nih. Iya, boleh Atau teman-temannya ya. Iya. Boleh kita ramaikan acara duta Pramuka 2023 di Mall Pekanbaru. Itu mulainya jam berapa kak? Jam berapa orang udah bisa standby kak? Kalau teman-teman tuh ada berkegiatan di sana itu dari jam 2 sebenarnya, dari jam 2 siang itu dari 24 finalis sudah ke Mall Pekanbaru. Oke. Tapi untuk malam finalnya itu di jam 7 malam. Jam 7 malam. Oke, tadi kita udah bahas banyak ya mengenai Iya. Quadra Riau sendiri, terus acara yang akan dilangsungkan juga Duta Pramuka 2023, Duta Pramuka Riau ya, Iya. 2023 yang ternyata ini acara perdananya nih Iya. Quadra Riau nih. Nah, mungkin apa sih harapan mungkin dari Kakak Syarudin dulu ya. Apa harapan Kakak untuk acara ini Kak, Duta Pramuka 2023 ini, dan harapan juga untuk anak-anak pramuka seprovinsi Riau maupun se-Indonesia Kak? Harapan tentunya besar. Jadi harapan saya yang pertama mudah-mudahan ya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan menginspirasi. Lalu bagi anak-anak kita yang paling penting harapan saya pramuka makin dikenal, makin disayangi dan menginspirasi. Luar biasa. Kalau dari Kak Atin apa harapannya nih? Kebetulan saya selaku ketua panitia untuk pelaksanaan kegiatan Duta Pramuka Riau ini, harapannya memang nanti duta-duta yang terpilih ini bisa menjadi promotor kegiatan gerakan pramuka di keluarga masing-masing dan menjadi inspirasi semoga ke depannya yang belum kesempatan nih untuk lolos ya, atau kemarin belum sempat daftar, semoga tahun depan bisa ikutan Amin. lagi. Jadi Amin. semoga ini menjadi contoh yang baik untuk tahun ke depan yang lebih baik lagi, khususnya untuk gerakan Pramuka Riau. Amin. Jadi kalau yang nggak lolos nih, Iya. bisa coba lagi Iya, ya. jangan kecil Jangan putus hati. asa Iya, ya. masih bisa, masih ada Ya, kesempatan. jadi pramuka itu kan proses, jadi bukan apa ya, bukan hasil pada saat itu, enggak, itu proses jalannya aja. Proses, Iya, benar. Nikmati itulah proses yang ya. ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita ya, peserta didik namanya itu. Dan biasanya pramuka, insya Allah ya, anak-anak itu dia tak menyerah dia. Nggak menyerah ya. Iya. Pantang menyerah biasanya Pantang yang pramuka Senang ya. dia, mungkin coba tuh senang dia. Makin coba makin Ya, senang gitu. senang. Semoga acaranya berjalan lancar ya Ya, Kak ya. amin. Semoga Terima kasih. diharapkan apa yang didapatkan dari acara tersebut ya sesuai dengan harapan Quadra Riau Amin. sendiri. Amin.
Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Terima kasih, Kakak Syarudin sama-sama. selaku Ketua Korda Riau dan Kak Atin Ya, juga terima kasih selaku kembali. Humas Andalan Korda Riau. Semoga apa yang kakak-kakak sampaikan nih bisa menjadi ilmu dan wawasan baru dan informasi baru juga nih untuk Amin. Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Amin. Nah, saksikan terus talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa tersaksikan di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka.